Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar di bagian sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel di tingkatan sebelumnya. Kali ini di sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa disebut sebagai SPLTV tidak jauh beda dengan SPLDV-nya. Bedanya hanya pada perbedaan jumlah variabelnya saja. Baik, ini yang pertama yaitu bentuk dan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Kita sudah tahu kalau sistem persamaan linear 2 variabel bentuknya seperti ini. Bentuk sistem persamaan linear 3 variabel hanya ditambahkan dengan satu variabel lagi seperti ini ya. A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1 untuk persamaan pertama. A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2 dan A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3 untuk persamaan ketiga. Nah, di sini ada informasi yang mungkin juga sama ketika kita dapat materi ini di SPLDV, yaitu jika D1, D2, dan D3 itu bernilai 0, maka persamaan itu disebut sebagai persamaan homogen. Dan jika D1, D2, atau D3 tidak bernilai 0, sistem persamaan itu disebut sebagai persamaan linear tidak homogen. Lalu yang kedua, untuk penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi misalkan X-nya itu sama dengan P, lalu Y sama dengan Q, dan Z sama dengan R gitu. Anggap aja kita bentuk adalah PQR. Nah, ada yang namanya SPLTV itu mempunyai satu penyelesaian, banyak penyelesaian, atau tidak mempunyai penyelesaian sama sekali. Nah, sedangkan untuk SPLTV mempunyai satu penyelesaian atau disebut sebagai trivial, itu bersyarat AI dibanding AC tidak sama dengan BI dibanding BJ, tidak sama juga dengan CI sama CJ ya. Dengan I itu 123, J juga 123. Nah, untuk A, B, dan C sendiri itu adalah koefisien masing-masing untuk variabel X, Y, dan Z-nya. Nah, sedangkan untuk cara menyelesaikan itu pun ada 3 cara ya, sama seperti kita menyelesaikan di SPLDV, substitusi, eliminasi, atau cara campuran yang biasa disebut sebagai cara eliminasi substitusi. Nah, di sistem ini ya, di SPLTV saya menyarankan kita harus menggunakan cara ketiga, yaitu cara campuran ya, supaya lebih efektif dan efisien dalam pengerjaannya. Nah, baiklah, kita coba dulu dengan contoh soal ya, sekaligus dengan trik cara mengerjakannya. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Nah, X plus Y min Z sama dengan 0. Itu adalah persamaan pertama. X min 2Y plus Z sama dengan min 7. Itu persamaan kedua. Dan X plus 4Y plus Z sama dengan 17. Itu adalah persamaan ketiga. Tekniknya adalah kita harus fokus pada variabel yang bisa kita eliminasi terlebih dahulu. Misalkan dalam kondisi ini saya akan mengeliminasi Z-nya dulu. Posisi Z di sini sudah sangat bagus. Koefisiennya adalah 1 atau min 1. Ini kalau dieliminasi gampang banget. Kita tidak perlu mengalihkan atau menyamakan koefisiennya. Jadi bisa saya ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kali ini fokus sama menghilangkan Z-nya, karena di situ posisi tanda Z itu berbeda, maka operasinya akan saya jumlahkan. Hasilnya akan menjadi seperti ini. 3X min Y sama dengan min 7. Sebut ini adalah persamaan keempat. Untuk langkah kedua, kita harus mengikutkan persamaan yang ketiga dengan dipasangkan dengan bebas. Kali ini saya memasangkan persamaan 1 dengan persamaan 3. Operasinya tetap jumlah karena tandanya berbeda ya. Hasilnya menjadi seperti ini. Sebut saja ini adalah persamaan 5. Nah, sekarang kalian coba fokus dengan persamaan 4 dan persamaan 5. Kita sudah menemukan persamaan linear 2 variabel. Di sini
karena tadi kita hilangkan Z-nya, maka tinggal X dan Y-nya. Langkah selanjutnya sama seperti kita menyelesaikan SPLDV. Nah, karena ini variabel yang paling mudah kita eliminasi adalah X-nya, maka di sini saya ingin menyelesaikan atau mengeliminasi X-nya. Saya kurangi menjadi seperti ini. Dan hasilnya adalah Y sama dengan 4. Langkah yang selanjutnya, kita tinggal mencari variabel yang lain dengan cara mensubstitusi hasil yang sudah kita peroleh ke persamaan yang memungkinkan. Untuk Y sama dengan 4, substitusi yang memungkinkan ada di persamaan 4 atau 5. Saya memilih persamaan 4. Nanti kita akan menemukan X-nya. Ya, kita melakukan seperti itu. X sama dengan min 1. Dan langkah yang terakhir, kita mencari variabel yang hilang lagi dengan masukkan ke persamaan 1, 2, atau 3. Di sini saya ingin masukkan ke yang persamaan 1. Dan hasil akhirnya adalah Z sama dengan min 2. Lalu untuk langkah terakhir tinggal kita simpulkan, yaitu himpunan penyelesaian adalah, kita tulis dari X-nya ya, min 1, 4, dan 2. Seperti itu trik mengerjakan SPLTV. Lalu yang kedua, bagaimana kita menemukan soal yang mungkin seperti ini ya. Ada sistem persamaan 3 variabel seperti ini. Yang pertama 6 per X plus 1 plus 2 per Y min 1 min 8 per Z sama dengan 1, atau 3 per X plus 1 min 6 per Y min 1 plus 4 per Z sama dengan min 1. Dan yang ketiga 9 per X plus 1 plus 10 per Y min 1 plus 12 per Z sama dengan 11. Kalau misalkan kita menemukan bentuk seperti ini, langkah yang pertama adalah kita coba cek masing-masing penyebutnya. Apakah di posisi yang sama itu penyebutnya sama ya. X plus 1, X plus 1, X plus 1 ya sama. Lalu ini Y min 1, Y min 1, Y min 1 juga sama. Dan yang terakhir adalah Z, Z, dan Z ini juga sama. Kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa menggunakan pemisalan untuk membantu mengerjakan soal seperti ini. Misal 1 per X plus 1 di sini saya ganti dengan A. Sedangkan untuk 1 per Y min 1 saya ganti dengan B. Dan terakhir 1 per Z saya ganti dengan C. Maka persamaannya sekarang berubah menjadi seperti ini. 6A plus 2B min 8C sama dengan 1. 3A min 6B plus 4C sama dengan min 1. 9A plus 10B plus 12C sama dengan 11. Variabel sudah berganti. Yang mulanya X, Y, Z tapi posisinya sebagai penyebut sekarang berubah menjadi A, B, C. Sistem inilah yang kita kerjakan menggunakan trik SPLTV. Sebut ini adalah persamaan yang pertama, lalu ini adalah yang kedua, dan ini yang ketiga. Saya mencoba mengeliminasi bagian A terlebih dahulu. Oleh karena itu saya ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Karena saya ingin mengeliminasi bagian A-nya dulu, berarti yang bawah atau yang persamaan kedua akan saya kalikan dengan 2. Sebut saja ini adalah persamaan 4. Karena tadi di awal saya sudah mengeliminasi A, maka untuk yang pilihan kedua harus mengeliminasi A. Kali ini saya mengambil persamaan 2 dan 3. Dengan catatan persamaan 2-nya saya kalikan dengan 3. Maka menjadi seperti ini. Kita kurangi. Nah, dalam operasi ini ternyata secara tidak sengaja kita menghilangkan 2 sekaligus. A-nya menghilang sekaligus variabel C juga menghilang. Kondisi ini adalah kondisi kebetulan. Misalkan kita menemukan seperti ini, itu otomatis akan memotong langkah kita dan penyelesaiannya akan lebih cepat. Di sini kita sudah langsung menemukan untuk variabel B-nya. B sama dengan setengah. Dengan kondisi ini pun kita tidak perlu melanjutkan triknya, kita bisa langsung substitusi ke persamaan keempat dengan memasukkan B di posisi ini. Dan kita menemukan C sama dengan 1/4.
Yang A bebas kita mau mengambil persamaan yang mana. Di sini saya mau mengambil persamaan yang kedua saja. Sehingga kita menemukan A sama dengan 1/3. Setelah itu kita kembalikan lagi ke pemisalan. Tadi A kita misalkan adalah 1/X. Nah, kali ini kita cari X-nya menjadi 1/3 sama dengan 1/X plus 1. Nah, ini X plus 1 sama dengan 3. X sama dengan 2. Lalu yang kedua, B sama dengan 1/Y min 1. B-nya adalah setengah. Ini menjadi Y sama dengan 3. Dan yang terakhir, untuk yang C sama dengan 1/Z. C-nya adalah 1/4 sama dengan 1/Z. Z-nya sama dengan 4. Kita sudah menemukan X, Y, dan Z-nya. X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 4. Langkah terakhir, tinggal kita simpulkan. Himpunan penyelesaian adalah 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana jika kita ditemukan sama soal cerita seperti ini? Langkahnya sama seperti pada kita mengerjakan pada SPLDV, yaitu dengan memisalkan menjadi variabel, lalu yang kedua menyusun modelnya, yang ketiga adalah menyelesaikan SPLTP-nya, dan yang terakhir adalah menafsirkan. Pak Herman mempunyai usaha penggilingan daging. Ia menggunakan 3 jenis mesin penggiling dengan kecepatan berbeda-beda. Jika digunakan mesin A dan B, dalam 1 menit dihasilkan 5 kg daging giling. Jika digunakan mesin A dan C, dalam 1 menit dihasilkan 7 kg daging giling. Jika digunakan mesin B dan C, dalam 1 menit dihasilkan 8 kg daging giling. Tentukan berat daging giling yang dihasilkan jika digunakan mesin A selama 2 menit. Nah, ceritanya mesin ini hitungannya adalah per menit ya. Jadi untuk yang A per menitnya kita sebut X, untuk B per menitnya kita sebut Y, untuk yang C per menitnya kita sebut Z. Sehingga kita menemukan persamaan seperti ini. Mungkin kalau kalian menemukan bentuknya yang kok aneh, katanya 3 variabel kok hanya 2. Yang dimaksud 3 variabel itu ada keseluruhan pada persamaan itu ya. Ini emang masing-masing 2, tapi kalau dihitung ada 3 variabel di sini. Ini X sama Y, ini X sama Z, sedangkan ini Y sama Z. Di sana ada variabel X, lalu ada Y, dan juga ada Z, gitu ya hitung-hitungannya ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalian bebas memulainya dari mana ya, dan mau mengeliminasi bagian manapun juga bebas ya. Misalkan di sini saya ingin mengeliminasi untuk yang X-nya, jadi saya ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Kita menemukan Y min Z sama dengan min 2. Nah, sekarang coba kita cek ya persamaan dari model 3 dengan model 4 ya. Variabel sudah sama dan dia menjadi sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi dari 4 dan 5 kita bisa ambil. Kita sudah menemukan Z sama dengan 5, tinggal mencari bentuk yang lain ya. Kita model persamaan 4-nya terlebih dahulu untuk menentukan Y-nya. Jadi ini Y min Z sama dengan min 2. Tinggal Y min 5 sama dengan min 2. Y sama dengan 3. Dan untuk mencari X-nya, kita sudah menemukan X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 5. Kita balikkan ke permintaan. Permintaannya ternyata adalah untuk daging itu di mesin A ya. Tadi di mesin A ternyata untuk yang kita perlukan hanya yang bagian X saja ya. Berarti yang Y sama Z-nya sekedar untuk diketahui saja. Berarti kalau misalkan mesin A itu selama 2 menit, nah berarti tinggal 2 dikalikan 2 menjadi 4 kg daging. Seperti itu cara mengerjakan soal cerita, disesuaikan dengan permintaan dan macam-macam untuk jenis-jenis soal SPLTV yang berbentuk cerita. Sampai di sini dulu video kita kali ini, terima kasih, selamat belajar.